Ini kalau bulan puasa tuh rapat gak ada waktunya. Kita yang nggak puasa yang pingsan. Iya Pak. Siap. Pak Wagub, Kepala Bangsa Nasional Pak Semire, sudah kami di kantor Satya Pak Diekuri. Kita memang dari dulu Pak, kantor Jakarta sudah punya kantor. Dapat waktu kunjungan Pak Haji, pergi ke kantor Satya, kantor kami di Cengkareng itu milik bandara. Sedangkan di Cengkareng itu kan sudah bukan masuk Jakarta lagi Pak, masuk Banten. Dulu ya. Dulu ya. Sekarang di Banten. Kami sampaikan ke Pak Haji bahwa kami itu belum punya kantor Pak. Dan fasilitas kami banyak. Kapal sudah punya, tetapi dana saja nggak punya. Helikopter kalau kita sudah punya kantor pasti sama dengan di Bali, kami rintis, kita sama dengan Pemda. Jadi Pemda itu membiayai hanya makan kru, tetapi Pemda berhak mempergunakan Pemda. Kalau tenang saja. Nah terkait dengan di kantor Jakarta, kali kemarin dengan sama Pak Ketua UPD, memang disarankan untuk di ini Pak Muara Angke. di Muara Angke. Ada pelabuhan dari Kali ada. Terus kalau posisi kapal kami sekarang di Kalijabar, kalau kapal kita duluan masuk, nanti ada kapal lain di tempel lagi. Begitu ada musibah kita nggak bisa. Ini mesti berduduk sendiri. Sendiri. Di kali ada bisa? Ya mobilnya langsung bisa. Bisa. Kalau bisa kasih aja. Langsung. Suratnya taruh dulu. Dia taruh di mana? Sekarang tuh di Kalijabar Pak. Itu kendala kami dan di samping itu memang Langsung aja situ. sudah tidak produktif lagi di situ. Itu kendalanya. Ada beberapa hal yang memang kami lakukan untuk imigran dan operasi di laut. Itu harus memisahkan kapal ini dulu Pak, memanggil nakodanya itu. Berarti langsung. Itu responden itu. Soal gimana Pak? Soal kantor, Ada kami calon. ada ide Pak. Barangkali mudah-mudahan Pak Wagub bisa dukung. Nah ceritanya kami ada sedikit cerita dulu Pak Wagub. Pada waktu kami mendukung jet ski di jalan, kami memang berpikir wah dengan Pak Yoro, dengan Pak Pulih, jet ski itu bisa nggak kami dapat tenaga di sini? Saya dukung. Setelah kami kemarin kapal juga ada di situ, kami pikir kalau kantor di sini angkatan laut ada tanahnya luas. luas banget. Angkatan laut itu plotnya melebihi yang diminta. Ya, siap. Kalau angkatan laut Nah, Kasih aja, Pak. kami berpikir kemarin gabung aja itu kan. Iya. Kemarin dengan Pak Haji Robert, Pak dengan Dr. Masyarakat di situ sudah berbicara. Pak Robert juga cerita kemarin pada waktu banjir kapal saya yang bergerak. Loh, sekarang kalau Pak Robert bisa nggak upayakan kami bisa kantor di sini? Kata lo bisa, kenapa enggak? Kita nggak ini. Kalau ada Keganggu nggak nih kalau ada kapal? Nah, menurut pembicaraan kami kemarin kebetulan kan karena Pak Robert yang mengurus tanah itu Bapak, nah dari Pak Robert sudah koordinasi dengan Pak Iki selaku dalam kamar itu tidak ada masalah dan beliau juga sudah laporan ke Bapak Kasal dalam hal ini kita kan dalam misi kemanusiaan kita kan seluruh komponen TNI AL kah, AD kah atau AU kan kita bergerak untuk bendera SAR demi kemanusiaan di bawah kita tidak ada masalah. Hotel juga polisi. Ini kawan. Jadi BPBD kita kan ini sifatnya koordinator Pak. Jadi kalau yang di dalam itu 9 unit itu Pak, di persiapan segala macam. Nah kami dari luar ini saya sudah koordinasi dengan BNPB, terus ada ke PMI juga, PMI juga punya helikopter juga, SAR, BPBD yang berdekatan Pak. Jadi kita udah datangin semua bantu. Nah ini selain kapal ini, beliau juga ada helikopter nih Pak. Jadi helikopter, jadi memang kalau di tempat ini di mana Muara Angke itu memang helikopternya bisa nanti bisa. Kalau di Pantai Mutiara ada helipad ya? Berarti Semalam kita baru sama dicoba Pak, pas hari Minggu gitu Pak. Yang juga sore. Iya Pak. bisa ya? Ya kami lapor ke Aljuri Bapak kan bahwa kami, Bapak kan warga di sana, kami lapor di sana. Kami udah harus coba Pak, bisa nabung 2 Bapak di sana. Oke ya? Iya Pak. Oh itu tahu sih. Sama ini Pak, kalau bisa kantornya yang di mana Cengkareng ini juga udah dipindahkan ke DKI karena ini udah status. Kalau tanah hasil urukan kan lebih, pakai aja berarti sisanya. Baik Pak. Kalau memang angkatan laut setuju, Baik Pak. baik di situ. Nah itu kalau laut yang kerja juga angkatan laut. Terus
masalahnya mungkin kami menghadap ini, kami mohon mungkin Bapak mengajukan mengeluarkan izin Bapak. Kan itu kan membagi dua tanah angkatan laut itu. Sesuai kesepakatan Haji Robert kan itu baru diuruk 60 persegi. Jadi mohon mungkin 30 untuk angkatan laut, 30 lagi untuk kita. Itu masih kurang Bapak. Jadi kami mohon diizinkan oleh Bapak untuk bisa mereklamasi ke arah utara, arah regata. Terlalu panjang, pasti itu gini Pak, Bapak mesti koordinasi dengan PM. Karena Pantai Mutiara yang di laut ini, saya di Bapaman, dia itu tidak order ditutup. Nah jadi itu masalah. Makanya tadi berlomba-lomba tuh naik turun masalah juga kan. Jadi yang sistem laut itu harusnya dibuat order tertutup kan. Ada parit. Sehingga nanti kalau sampai tanah ini turun pun kita tidak ada urukan tembok-tembokan Pak. Nah makanya kita kembali tahan karena faktor itu. Mesti order sistem yang mau kita bikin. Karena kalau Pantai Mutiara gagal order sistemnya, utara kami juga tenggelam. Nah kita kan lagi mau bikin semua sepanjang utaranya Pak. Jadi lebih tahu lah, masih dicegat semua. Jadi cegatnya bukan mau bikin tembok gitu Pak. Dia ngatasi banjir di Jakarta ini. Bukan bicara kalau air lautnya naik, kita naikin tembok, naikin tembok. Gitu. Posisi itu geografis Dan kalau hari ini kami foto dari udara, ini kan milih tanah angkatan milih angkatan laut yang sejumlah 600 meter persegi. Seluruhnya. Bukan 600 tuh Pak, 6.000. 6.000. Itu kalau diizinkan mungkin ini kami dikasih setengah, kalau kami kurang kami bisa urut sampai di sini. Enggak, masalahnya gini Pak, ini Haji Robert ini kita kalau kita mau versinya aja Pak. Ini kalau dianalisa kami ya Pak, ini jujur Pak ya. Ini udah bukan buat kantor lagi Pak, ini udah mau bikin kafe Pak. Mau bikin usaha. Karena Anda tidak butuh kantor sampai 1 hektar. Makanya saya udah pelajari berkas ini, angkatan laut minta itu cuma 1.000 buat menampung, karena pelabuhan dibuat panjang. Ini memang ada unsur tuh bisnis nanti Pak. Kita punya banyak kasus, tapi kalau kita bahas kasus konyol, dia banyak sekali tanah pemerintah yang punya ide ini pengusaha gitu, dibuat hotel, nggak ada izin Pak. Sekarang kami jadi dilema nih, hotel bintang 4, hotel udah jadi, buat jalan dia juga langgar, pelebaran jalan dia juga langgar, tidak bayar pajak hotelnya, karena tidak pernah kami kasih izin hotel. Alasannya apa? Untuk mes tentara dari luar kota tadi. Sekarang di lapangan itu hotel. Dari apa itu hotel Pak? Cuma ngomongnya gitu Pak. Ya kita tahu lah, kita sama-sama ini Indonesia nih, kita sama-sama tahu lah. Ya Haji Robert tuh pengen bikin showroom di situ Pak. Kalau kita baca analisa seperti itu, makanya jangan memaksa. Sedang kata laut berhenti, saya mancing sana lagi nih nama Pak. Saya ini orang bisnis Pak. Saya ini orang bisnis, itu lebih dari cukup. Kalau kita mau bilang 6.000, izinnya itu cuma 1.000 loh Pak untuk perluasan Tadinya pos. Izin resmi itu 1.000 Pak. Cuma karena tentara dia uruk, saya enak aja Pak. Aja Robert di backing tentara. Siapa berani datang ngomongin gede-gede gitu badannya? Mau takut itu Pak. Kita tetap patuh pada Maka itu yang masalah, makanya kalau nggak kita putus sama semua, ya sudah, yang sudah terlanjur ya sudah. Toh sayang juga, dan kita stop, jangan diterusin. Karena menurut kami 6.000 ini udah besar, 6.000. 6.000 itu besar loh Pak, 6.000 meter Pak. Nah di samping kita mau untuk membereskan soal koridor tertutup. Ini kan harus keluar. Nah kenapa kiri tidak boleh buat pulau Pak? Maka saya analisa. Ya saya sih nggak ada kepentingan Pak. Saya bagus-bagus. Saya nggak dapat apa-apa. Nah itu ada analisa kenapa ini tidak boleh di kiri. Karena ini ada PLTU itu ada hitungan buang radiator Pak. Jadi sebetulnya radiator itu harus keluar masuk itu ada hitungannya. Jadi dulu kenapa pulau 17 pulau kenapa bolong di tengah itu tidak boleh dibuat parit itu karena ada ini radiator. Jadi 2 PLTU itu pakai radiatornya itu Pak. Jadi air laut dihisap dibuang. Nah kayak yang kanal yang Pantai Mutiara itu kan buang air hangatnya itu Pak. Itu mau ada hitungannya semua Pak. Nah kalau mau tambah kayak gitu luas, artinya nanti buat bikin koridor tertutup nggak ada space lagi Pak. Nah, jadi kalau kemarin cuma secuil gitu,
walaupun salahin ya sudah. Tapi kan kita udah hitung nih. Ini pasti orang berpikir udah tanggung begini, kenapa nggak terusin aja gitu loh. Nah dia nggak gitu, ini border tertutupnya. Itu yang masalah sekarang Pak. Kalau border tertutup, itu presiden yang minta. Waktu KPM Pak, waktu kita bikin pulau tuh, ada kajian ini Pak. Ini ada kajian AMDALnya Pak. Ini kan reklamasi nggak ada AMDAL Pak. Nah coba Pak Foke dulu, saya tanya sama orang-orang, kenapa Pak Foke kasih izin? Oh kepentingan keamanan kita kasih dong. Ya cuma 1.000. Atau bikin pos pelabuhan, ya kita kasih. Kalau dia bikin dermaga pun pakai tiang masih lewat air gitu, masih oke. Nanti waktu kita bikin border tertutup, Panjangnya masih. ya dia belum pindah, masih oke gitu. Tapi ini kan niatnya udah beda Pak. Dia udah berpikirnya lurusin aja gitu Pak. Sampai ke regata Pak. Nah itu ya. Saya ngerti lah, saya juga teman sama Haji Robert Pak. Nanti dia akan bikin semua usaha atas nama Marinir. Padahal ini jadi kafe, di showroom, sama seperti sekarang. Jadi kafe tuh Pak nih Pak. Kan buat pertemuan saya ada rancangannya ya. Navy Club. Navy Club segala macam itu dikelola. Ini Navy Club itu soal kafe Pak. Kafe versi dari perjanjiannya yang punya tentara, tapi saya yang asli punya ini Haji Robert Pak, Navy Clubnya Pak. Nah saya kira ini, saya sih gak apa-apa aja mungkin. Cuma kan nanti kan Pak, portal tertutupnya gimana? Terus yang arus radiator itu gimana? Bapak mau tuh meledak PLTU satu Jawa Bali, masalah kita Pak. Makanya saya bilang ini starting 6.000 lebih dari cukup Pak. Kita udah merem Pak, 1.000 jadi 6.000 Pak. Kita udah tutup mata loh Pak. 6.000 tuh gede loh Pak. Nah jadi Robert jangan pikir mau bikin pesta kawinan nih, Victor yang bikin pesta kawinan yang... Kenapa? Kalau sebagai pengusaha Pak ya, kita tuh udah hitungannya Pak. Saya bangun sekian, kalau kurang besar, terlalu kecil, saingan saya terlalu banyak. Nah sekarang tidak ada di tepi laut yang besar. Bangunan sampai bisa resepsi 1.000-2.000 orang tuh nggak ada. Nah kalau itu 1 hektar bisa. Kalau cuma Navy Club ada berapa sih tentara yang mau datang mau kumpul? Cuma kelas atas Navy Club. Kita kalau bisa jadi itu ada Marina Club, IAX. Cuma berapa luas yang di Muara apa? Sunda Kelapa. Itu lebih dari cukup Pak. Itu IAX masuk itu banyak Pak. Kita bikinin. Nanti kok sampai uruk 1 hektar Pak. Waduh, Bapak bisa kebayang nggak Pak main uruk? Tanah sana kalau dijual Pak, 33 juta semeter Pak. 33 juta Pak. 1.000 meter itu 33 miliar Pak. 1 hektar itu 330 miliar Pak. Saya ngomong sini aja, Haji Robert terlalu murah kasih Bapak uruk itu Pak. Kalau dia kuasa dia bikin kerjasama 20 tahun, 30 tahun. Kalau dia bikin di tepi pantai seperti itu 330 miliar itu kan. Dia bangun itu Navy Club, aduh, paling mahal Pak, udah mewah tuh 10 miliar udah gila-gilaan tuh Pak. Kalau kita bangun klub 10 miliar itu udah gila-gilaan tuh, udah pakai yacht segala macam Pak. Makanya saya ngerti dia maunya perbesar kapasitas Pak. Karena kalau dia tidak besar, bisnis ini kurang visible Pak. Kalau cuma sekedar kumpul-kumpul orang, ya masa 100-200 orang nggak tutup. Dia mau bikin pesta kawinan segala macam bisa terima di situ nanti ini. Dan spesifik lagi Pak ya, nggak ada laut Pak ya. Bisa kawinan semua di situ Pak. Kita ini hasil analisa kita orang bisnis kita pikir wah ini repot ini kalau ini. Dan saya ngerti itu kalau juga senang dong ada yang biayain segala macam gitu kan, ada yang untuk kelola. Nah saya kira itu terlalu kecil lah dipergunakan seperti itu. Sama seperti hotel ini bingung kan. Makanya saya bicara kasar kan, orang paksa saya untuk tegakkan di aturan di Jakarta. Saya bilang kamu mau saya bakar setengah Jakarta, setengah pelanggar semua. Saya gimana? Di atas mall Pak, Bapak bisa bilang di atas mall Pak. Kalau lihat dari foto udara Pak, Bapak kira itu perumahan, itu di atas tanah. Perumahan loh Pak, di atas
Mall itu ada perumahan Pak, di atas atap perumahan bisa parkir mobil Pak, nggak ada izinnya Pak. Jadi waktu dari awal bangun ini dia udah di memang udah niat. Nah sekarang gimana lulusin, udah jadi orang udah beli semua. Terus parkiran dirubah jadi hotel. Oh. Gedung parkir maksudnya Pak. Gedung parkir disulap jadi hotel. Nah, ini Jakarta juga. Yang Kodam, tadi perlu saya bahas rapat. Pak Gubernur pun ketawa-ketawa. Ada lagi pikir lagi pulau punya teman-teman kita di Pantai Mutiara. Nggak ada izin, diuruk, direklamasi kecil-kecil. Karang. Sekarang mau minta izin, nggak mau kasih ya. Mau kita robohkan, yang punya bintang-bintang itu dikasih dia, kasih apa jual saya nggak jelasin. Itu villa-villa di pulau itu semua punya mereka. Benar Pak, Bapak lebih tahu kan kalau kita ngomong Pantai Mutiara punya bos kan. Pak Gubernur bilang bongkar. Kata Pak Putu, saya gimana mau bongkar Pak? Kita kalau bongkar kan bisa backup aparat Pak. Kalau yang komandan Bapak yang bintang punya pulau, Bapak berani pergi bongkar nggak? Nah itu yang masalah di kita. Yang Kodam ini pusing kita. Hotel udah jadi. Kita tidak mau resmikan, nggak dapat pajak Pak. Dia jalan terus. Kita resmikan, KDP melanggar, jalan melanggar semua. Kan jalan mesti 13,5 meter, jadi existing 8 meter. Harusnya kalau dia niat dia minta izin dari awal, dia mesti ngalah tandanya kan. Dia tanda Kodam mana bisa kasih itu bagi kita Pak, nggak bisa Pak, mesti pinjemin. Dia juga nggak mau dihajar itu. Nah selalu seperti futsal, sama di perumahan dia hajar bikin futsal 2 lane, tembok ke tembok bangunannya semua. Terima kasih kan, barang udah jadi Pak. Jadi Jakarta ini paling mudah kalau mau bangun Jakarta Pak. Jangan minta izin Pak, Bapak minta izin nggak dikasih Pak. Bapak langgar aja Pak. Udah langgar nggak bisa diapa-apain juga Pak. Ini makanya Tanah Abang jalan bisa disewain petak 2 juta sebulan. Itu jalan itu dipetak-petakin Pak, mati ya Pak. Jalan utama Pak dipetak-petakin Pak. Dan yang dagang siapa? Orang dari luar. Pedagang dalam bikin jari, paksa pedagang dalam suplai barang. Kalau nggak dia nggak laku. Itu kasihan tuh orang Tanah Abang itu semua tuh. Jalan macet, nggak mau tahu dia. Saya bilang 20 tahun lagi Jakarta kalau kita nggak mau tegas Pak ya, semua Taman Sudirman didudukin orang Pak. Karena Jakarta mau dagang apapun laku kan. Jadi masa kita di situ aja Pak. Saya kira, saya ngerti lah otaknya Haji Robert itu bisnisnya lah. Kalau dia nggak 1 hektar Pak, dia nggak bakal laku Pak. Kalau dia nggak bikin besar-besar punya Navy Club, nggak bisa sewa. Sekarang kita tangan-tangannya taruhan. Pertanyaan saya kalau nanti disewain untuk kawinan, untuk apa, untuk tutupin ongkos, Bapak tidak ada komplain kan? Nanti kan jenderal juga bisa pensiun kan? Dan di orang lain dia bilang, kalau Bapak nggak mau kasih kepada saya nggak bisa kelola. Bapak juga takut kelola, dari mana? Masih nyari orang kelola. Nyari orang kelola ya sudah. Saya bikin kawinan, pesta ulang tahun atau karaoke segala macam saya harus bikin. Jadi dia bukan Navy Club betul-betul mau bantu tentara. Oke lah, seperti itu namanya juga simbiosis mutualisme. Tapi masalahnya saya punya masalah PRTU. Nah kalau saya perluas, dia udah jadi, sekarang bisa Haji Rawat udah 1 hektar. Dia udah bikin Navy Club gitu besar. Mau nggak Navy Club tuh saya bongkar bikin selokan untuk border tertutup? Gak mau, gak bisa berantem gitu. Bisa keluar M16 semua. Nah, satu-satu cara apa? Saya harus bikin bordernya di luar kalian lagi. Kan mungkin di dalam kan, karena kan tenggelam. Kan nggak mungkin membuang tenggelam. Pasti di luar laut lagi yang saya uruk kan. Pasti uruk lagi. Nah uruk lagi berarti alur yang uap udara. Kan ada hitungannya. Nah itu yang masalah Pak. Kalau untuk pos-pos sementara gampang kita Pak. Kita kan bikinkan itu Pak.
ini pasti masalah nih, pasti masalah punya Pak. Bapak percaya sama saya Pak, kita kalau umur panjang masih muda, kalau umur teorinya umur, Bapak lihatlah, ini pasti masalah nanti ke depan ini. Dan dia pasti jadi komersial. Iya. Ini komersial bisnis. Memang sih terakhir yang Pak Prabowo dari Pak Haji Robert kan bilang tidak dapat dari Menteri Keuangan ya. Iya. Kemarin. Dia sampaikan Makanya bahwa beliau itu setelah urus secara ini tidak ada izin dari negara lah katakan begitu, sehingga dia libatkan ke angkatan. ya, sehingga sekarang Bapak informasi terakhir dari Haji Robert itu kan karena Mubasir udah dijadikan dia nggak bisa menguasai, dia kasih ke kita. Maksud saya ambil saja, tidak perlu perluas sampai 1 hektar. Siapa? Nanti dia udah ambil saja pun, nanti kalau dia ngomong jujur, nanti kira-kira dia pasti nggak lama ngajuin lagi bikin Navy Club. Navy Club tuh kafe Pak. Jadi Pak, kalau terakhir kami kemarin ngomong dengan Pak Haji Robert dan Pak Jusli, itu beliau akan memaksimalkan cafe jet ski yang jadi Navy Club. Diperluas lagi kan? Iya Pak. Kalau kita menduduki di sana, ya sudah silakan bapak-bapak angkat tahun dan tim. Nah, kalau cuma buat parkir kita udah setuju kan, 6.000 kita udah setuju Pak. Iya Pak. Cuma Bapak bilang mau 1 hektar lagi, wah saya nggak mau Iya, janji. Pak. Baik, Pak. Itu maksud saya gitu Pak. Ya, Bapak, kita juga pada intinya juga yang sampai menyalahi aturan perdagangan, kita juga orang pemerintah juga. Sama Jadi kita berkoordinasi sama lebih baik. Helikopternya juga Pak. Iya. Beliau ini kan 40 meter Pak. Nanti akan datang lagi yang 60 meter dan helikopter Pak. Nggak masalah Pak. Helikopter. Iya. Sekarang yang jadi masalah itu kalau dia mau bikin bangunan Navy Club, kalau cuma untuk pos untuk ini sih tidak masalah. Iya, Pak. Cukup Pak 6.000 itu Pak. Iya. Apalagi kapan Bapak juga bikin kayu lagi ke depan, itu udah cukup. Iya. Baik, Pak. Jadi masalah tuh itu aja Pak. Jadi intinya tanah yang 6.000 itu kita Bagi bagi dua dengan Bagi dua. Bapak, kita akan membuat. Saya nggak tahu Pak, Bapak mau bagi dua bagi berapa, saya kira sesuai kebutuhan aja Pak. Iya. Saya Iya, kira Pak. saling isi saja, nggak usah Iya, Pak. dipisah, Iya Pak. nggak usah di patok batas. Oke. Nggak usah dibagi aja yang penting. Terus perlu dilaporkan juga Pak, ini kan dengan adanya helikopter dan kapal ini kita memang kalau banjir-banjir yang Ciliwung ini nggak bisa masuk Pak. Tapi beliau punya kapal-kapal kecil Pak. Ya kemarin kita minta bantuan juga, telepon datang Pak. Nah ini kan dipakainya kalau ada yang di Pulau Seribu nih Pak, Iya, ini ada betul. kebakaran dan kalau ada nelayan Jakarta, nelayan Pulau Seribu yang tenggelam, beliau dengan helikopter itu secara kebencanaan itu Pak masalahnya. Helikopter kita tuh bisa bawa air untuk kebakaran, bukan bisa minyak, bukan bisa. Itu Iya, harusnya Bapak iya. harus ajukan. Sebetulnya menurut saya Pak ya, Iya. sebetulnya yang Badan SAR perlu ajukan itu adalah helikopter untuk pemadam kebakaran. Ya, Ya, harus punya DKI. Karena kalau kami yang punya agak berat operasikan sekalian. Karena Bapak bisa dipinjamkan pakai ke Bogor, pakai ke Puncak, kan kita sama, ada hutan-hutan kita banyak. Nah gedung-gedung yang tinggi ini memang semua gedung syaratnya harus bisa menolong dia sendiri. Jika sampai terjadi yang masif, sudah paling cepat itu harus helikopter. Helikopter yang air bisa diisi laut Pak. Iya. Ada tuh dulu kota Rusia atau apa sih, diisi laut segala macam bisa Jadi diisi. dari Basarnas Pusat mungkin punya helikopter yang bisa bawa air? Kita bawa belum. Belum ya? Belum. Kita hanya untuk evakuasi. Di seluruh dunia yang namanya kita punya hutan itu semua punya helikopter itu. Ya bisa dipakai juga untuk evakuasi, tapi itu bawa air Pak. Bawa air itu ya istilahnya mungkin bawanya berapa Pak? Saya nggak tahu lah, apa 500 liter atau 5.000 liter gitu. Yang paling efektif sebetulnya ngambil di laut langsung dibawa Betul. terbang sampai laut. Itu yang Rusia dulu kita pernah lihat Pak, langsung ngambil di laut. Sebetulnya kalau Supaya dia gampang Iya. ngambil di manapun. Salah satu air laut. Kalau di Jakarta tuh sebetulnya sudah waktunya ada itu. Terus pun Jadi cepat. Bapak ajukan tuh Pak. Makanya Bapak kami ajukan, betul, kita Ustaz. inspirasi begini Pak. Ya kita kasih kantor. Ya Pak Wagub. Kita sebenarnya hanya butuh dermaga aja. Nah, Awalnya kami, setelah kami lihat bahwa ini sangat memungkinkan kalau memungkinkan kantor di Pantai Mutiara itu rencana kami, konsep kami kan langsung kantor ada dermaganya, ada Tidak masalah. ada helikopter. Cuma kan masalah kantor di ini Pak ya, kalau Bapak nggak ada portfolio tutup, Bapak nggak panjang umur Pak. Karena Pantai Mutiara itu berlomba-lomba naikin itu sebenarnya. Jadi Pantai Mutiara itu dirancangnya salah sebenarnya. Makanya kemarin harganya agak turun begitu, karena dirancangnya salah. Dia tidak bikin portfolio tutup. Makanya kontraktor yang kerja pun orang Jepang dulu bisa ngomong sama teman saya, "Lu jangan beli tanah sini," katanya. Ya, pasti masalah dong, dia turun terus. Mau orang lebih aman. Kalau pada tutup paling aman paling tidak kapuk, mau turun berapapun tidak ada, jalan tidak pernah kita naikkan. Karena mainnya hanya di impor tertutup tadi.
Kita bisa jadi di bawah muka laut, nggak apa-apa, karena mainnya di sini kan. Foldernya aja diturunin. Bordernya yang main gitu loh. Ini nggak ada masalah. Ke Pantai Mutiara masalah. Dia cuma ngajarin tembok, temboknya masih kurang tinggi mah. Baik, udah ngomong kan. Iya, iya. Kalau ada pasang yang lebih tinggi, lewat tuh Pak. Jadi Pantai Mutiara tuh kafe-kafe itu ada satu masa tuh ada musim apa bisa ada yang rock yang tahun berapa bisa lewat karena ini kurang tinggi. Tapi kalau dia langsung tinggi gimana? Jelek pemandangannya. View-nya tidak ada, makanya sistemnya sistem border yang saya lakukan tadi. Dia udah ajuin ke kita. Dia udah ajuin ke kita, paling mungkin udah ada gambar itu kanan semua. Tapi dasar pengusaha lagi kan. Kenapa? Saya udah lihat loh, saya ngerti sekali pikiran pengusaha. Dulu keuntungan dulu udah hilang kemana-mana. Udah nggak ikhlas keluarin, bukan hilang, nggak ikhlas dikeluarin lagi. Nah sekarang ada kewajiban bikin border ini gimana? Kan keuntungan dulu kan jadi nggak mau keluar lagi kantong lagi nih, udah kemana-mana invest. Jadi dia minta lagi lebih lebar lagi supaya bisa jual lahan lagi Pak. Jual rumah lagi, bikin rumah lagi untuk bisa modalin order. Ah ini kurang ajarin begitu. Kita biarin aja tenggelam gitu ya. Izin Pak, jadi terkait ini kan ada dua alternatif Pak di Muara Angke. Enggak kan dia arahnya kan udah nggak mau di Muara Angke sebenarnya di Pantai Mutiara supaya Jadi ya Pak nanti dengan tata ruang seperti ini barangkali jadi supaya ini jangan mengganggu sampai apa pendinginannya dan apa. enggak, sekarang pasti nggak cuma nanti kalau bikin kantor permanen pasti masalah. Karena kalau saya lihat yang di Uruk ini tuh nanti akan jadi betul, nanti Uruknya sama yang kata Pak Bapak. Cuma yang bahan yang Bapak uruk sekarang tuh kan jadi border parit. Nah kalau mau permanen gedung-gedung bagus kan kantor masalah. Saya kira kantor kalau cuma kantor pusat lebih baik pinjam salah satu gedung yang kita punya lalu kantor. Ingin tahu gitu Pak. Ya kalau di Pantai Mutiara itu saya kira mau bikin kantor tuh pasti nggak bisa. Jadi mau bikin untuk paritnya gimana? Nah, jadi lebih baik kantor Bapak cari gedung yang ada di utara atau di mana kan banyak ya Pak. Langsung Pak. Kami mau bicara dengan Bapak ini. Oh, gede banget Pak. Ini pakai ini ya, pakai. Sama-sama. Ya, kamu. Ya.